Hai sahabat semua, berjumpa lagi dengan saya Sinta Klian. Nah sahabat semua, semoga dimanapun kita berada sehat selalu, murah rezeki, amin. Dan tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini. Nah jadi ini saya mau cerita sedikit ya tentang kejadian di pagi ini sahabat semua. Masih pagi-pagi sekali saya sudah emosi. Sebetulnya sih emosi bukan gara-gara siapapun ya kan. Nah, akibat kemarau sih sebenarnya ya kan sahabat. Jadi karena di rumah itu kan ramai karena kakak saya juga di sini. Terus eh, piring sudah banyak lah kotor ya kan. Jadi pagi-pagi sekali tadi saya bangun, nah niat mau masakkan nasi. Jadi saya hidupkanlah eh, air di kamar mandi. Airnya itu udah nggak jalan lagi sahabat. Sedikit pun sudah tidak jalan. Nah jadi biasa kalau di situ tidak jalan kami itu ngambil air di rumah eh, tetangga sebelah ya kan. Karena tadi airnya itu tidak jalan, piring pun menumpuk. Nah, jadi saya inisiatif mau nyuci piring dulu, sahabat. Saya angkutlah semua piring kotor, mangkuk, cangkir, sendok, semuanya saya angkut, kan. Saya letak dalam baskom besar. Setelah itu, jadi ini si Bakti pagi-pagi sudah datang ya, terpotonglah cerita saya ini dia sama. Dia bawa jualannya kan. Nah, karena kemarin saya udah buat keripik dan ini juga saya buat keripik juga ya kan. Karena di sekolahnya itu keripik pisang seperti ini laris kan Mbak Ti. Mbak Ti pun seru rasanya menjualnya sahabat, dari dulu di sini kan disuruhnya. Jual itu lagi, Min, nggak jual itu lagi karena di sini susah. Ngambil pisang nggak jadilah. Jadi Coba lu pisang beli punya bibit sebelah itu. Punya Mama Winda 30. Nah, beramal modal. jadi oke nih si Bakti mau pergi sekolah dia ya kan. Bye. Semangat jualannya. Nah, sahabat semua, saya lanjut cerita yang sempat terpotong tadi gara-gara si Bakti ya kan. Nah, jadi karena piring sudah banyak menumpuk, inisiatiflah saya menyuci piring ke parit atau sungai di depan rumah itu ya kan. Saya angkatlah piring tadi dengan baskom besar ke parit, saya tenteng sampai di parit sahabat semua. Air parit yang biasa tempat kami nyuci itu kalau kering di sumur apa kami ke parit ya kan. Kering juga sahabat, sedikit pun tidak ada air. Ada sih pasir-pasirnya itu masih basah, tapi untuk kita menyuci piring itu tidak bisa ya kan, karena nanti kalau kita cuci kita bilas, nah, pasir-pasir lah piring yang kita bawa itu kan, seperti itu sahabat. Jadi saya sudah emosi karena sampai tadi di sungai itu airnya kering ya kan. Nah, jadi saya bawa lagi lah piring yang saya eh, tenteng-tenteng tadi ke rumah. Kakak saya bertanya, loh kok kau bawa lagi piring itu, kenapa nggak kau cuci, katanya kayak gitu kan sahabat. Dengan emosi pun saya jawab, kering paret, kayak gitu saya bilang ya kan sahabat. Karena saking saya itu sudah emosinya, air sumur kering, biasa itu jalan satu-satunya air paret kan sahabat, dan air paretnya pun kering. Jadi emosi lah saya ya kan. Di inisiatiflah saya dengan kakak saya itu ngambil air di sumur tetangga sebelah. Nah, jadi saya bawalah ember kecil ya kan, datang saya ke sumur bibi sebelah rumah. Kebetulan bibi itu punya sumur, yaitu sumurnya tidak tertutup ya, tidak dalam ruangan, di luar ya kan, di belakang rumah dia di luar. Jadi kita itu uh, boleh masuk ke situ tanpa melewati ruangan ya kan sahabat. Nah jadi saya bawalah ember kecil, saya timba. Kami di sini kalau dia itu tidak pakai sanyo ya, tidak menggunakan listrik, dia itu menggunakan timba. Timba itu ember yang diikat dengan tali panjang, lalu kita jatuhkanlah ember itu ya kan, kita tarik. Nah jadi seperti itu masih manual ya, zaman dulu masih banyak menggunakan seperti itu sahabat. Saya ambillah embernya, saya timbal airnya ya kan, rupanya air yang di dalam itu juga sudah kering. Air yang saya timba tadi itu timbanya tidak sampai ke bawah ya sahabat. Sampai 5 kali saya jatuhkan embernya itu, tidak dapat airnya. Saya pun sampai sudah mau berkeringat ya kan. Nah, jadi saya sudah ngomong-ngomong saya situ sendiri ya kan. Kenapalah tak hujan-hujan ini, kenapalah semuanya kering, saya bilang kayak gitu sambil merepet ya kan sahabat. Datanglah saya ke rumah, saya bilang sama kakak saya, udahlah kau yang timba itu, kan lebih tinggi kau daripada saya bilang kayak gitu ya kan. Saya udah capek, nggak sampai-sampai
saya timba airnya itu, kok saja yang timba, saya bilang kayak gitu. Datanglah kakak saya, ditimbanya lah air tadi ya kan sahabat. Nah ditimbanya, dipenuhinya ember kecil yang saya bawa tadi, saya tuang ya kan, saya masak dulu nasi. Setelah itu saya antar embernya lagi, kata kakak saya, ganti embernya itu yang lebih besar lagi, kata dia ya kan. Saya gantilah embernya yang jadi lebih besar sahabat, itu memang besar embernya ya kan. Dipenuhinya lah embernya tadi, kalau kami dibilang sini bukan ember ya kan, kalau kami bilangnya itu tong. Kalau ember itu kami di sini kecil ya kan, dia itu kayak baskom tapi ukurannya lebih besar dari baskom sahabat. Jadi kalau kami di sini sebut itu tong ya, tong dia yang panjang itu ya kan. Kalau kami di sini ember atau baskom dia lebar sahabat, tapi kalau tong itu agak dia bentuknya panjang ya. Nah jadi saya bawalah ember yang lebih besar lagi kan, itu penuhi kakak saya lah ember itu tadi kan. Dipanggil-panggilnya nama saya, disuruhnya lah saya angkat sahabat. Saya angkat, rupanya saya tidak kuat mengangkat ember yang besar tadi. Sampai basah baju saya ya kan, saya sudah ganti baju lagi saya karena basah sahabat. Repetlah saya ya kan, saya bilang, kau pun kau suruh ganti embernya ke lebih besar, kau kira kuat aku ngangkatnya kayak gitu. Terus kakak saya pun repet lagi, kau pun makan aja kau kuat, tenagamu nggak ada, katanya lagi. Sampai betekak kami di sumur itu gara-gara air ya. Jadi ya udah sana kau ambil ember kecil tadi dan kau angkati air ini, kata kakak saya ya kan. Karena saya nggak sanggup pakai ember besar tadi. Saya bilang kayak gini, iya aku ambil. Aku pikir tadi kau suruh saya ambil ember besar, kau yang angkat airnya kan, kayak gitu saya bilang. Rupanya saya juga disuruh, manalah saya kuat kan sahabat, mana badan saya juga kecil, seberapa besar lah tenaga saya kan sahabat, lebih berat pula ember yang saya angkat tadi daripada badan saya. Nah jadi saya nggak kuat ya kan, merepet lah kakak saya sahabat. Baru saya angkat airnya menggunakan ember kecil dan kakak saya mengangkat dengan ember besar ya kan. Dituanglah ke dalam kamar mandi, dituang, baru selesai saya nyuci piring ya kan. Nah barulah di situ nyuci piring, masak dan lain sebagainya sahabat. Jadi itu tadilah keributan kami di pagi-pagi hari akibat sumur kering. Biasa itu sahabat kalau untuk hanya masak itu masih cukup air di kamar mandi, tapi tidak cukup ya kan. Jadi saya cucilah piring yang banyak tadi itu di kamar mandi. Pas saya nyuci itu pun kakak saya bilang, sikit-sikit air itu, capek saya nimba, katanya kayak gitu sahabat. Apa nggak tertekan batin saya sahabat. Nah jadi saya cucilah piring itu menggunakan air sedikit ya kan, saya irit-irit airnya. Nggak masalah, saya pikir yang penting piringnya sudah selesai dicuci ya kan, daripada di situ banyak menumpuk dan lain sebagainya sahabat. Jadi benar-benar susah kalau musim kemarau ya kan sahabat. Nah jadi sedikit ceritalah saya di pagi hari ini ya kan. Jadi itulah keributan kami di pagi ini, sampai pagi-pagi sekali saya sudah emosi sahabat. Itu masih jam 6:30 pagi kami sudah ribut ya kan. Semoga sahabat semua tidak bosan mendengarkan cerita saya yang panjang lebar ini ya sahabat. Dan ini saya pun mau akhiri video saya sampai di sini. Jadi jangan lupa saksikan video saya selanjutnya. Terima kasih banyak buat sahabat yang sudah mendengarkan keluh kesah kepiluan saya di pagi hari ini. Saya hanya mau berbagi cerita sedikit karena saya merasa agak gimana kan. Entah gimana lah perasaan saya dengan suasana di pagi hari ini sahabat semua. Jadi oke, saya akhiri video saya sampai di sini. Terima kasih banyak. Bye bye.